Jemaat Tuhan, Shalom, bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan lagi, anugerah lagi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Hari ini ketika kita bangun, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita, memberikan kita kesempatan lagi untuk hidup di hari ini. Dan juga kita akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan, nutrisi bagi iman dan juga manusia rohani kita. Jemaat Tuhan, tentu jemaat Tuhan pernah melihat tulisan di kompleks perumahan yang mengatakan pemulung dilarang masuk. Tapi suatu ketika saya melihat sebuah tempat pengepul barang bekas, di sana ada tulisan orang perumahan dilarang masuk, gitu ya. Jemaat Tuhan, kalau bicara tentang pemulung atau tukang rombeng, mereka mengumpulkan barang-barang bekas, barang-barang yang sudah tidak dipakai, barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya, mungkin karena rusak, mungkin karena lama, atau mungkin memang sudah tidak diperlukan oleh sang pemilik. Ketika saya waktu kecil di tempat saya tinggal, saya dibesarkan, ada juga pemulung atau tukang rombeng atau tukang rosok yang pergi dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, lalu kemudian mencari orang yang mau menukarkan barang bekasnya. Yang menarik pada waktu saya kecil, yang ditukar dengan barang bekas itu bukan uang, tapi hanya garam. Karena saking tidak berharganya barang bekas itu hanya ditukar dengan garam. Tapi yang menarik, Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bahwa manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, rusak. Lalu kemudian nilai kita sudah jatuh. Tapi yang menarik, firman Tuhan mengatakan di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, dikatakan di sana, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita membaca konteksnya, ini akan bicara tentang manusia yang berdosa, manusia yang terhilang. Tetapi teks firman Tuhan menyatakan bahwa kita diselamatkan oleh rahmat Allah. Kita rusak, kita seperti barang rombeng, tetapi diselamatkan oleh anugerah Allah. Dan lagi, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk memperhatikan pekerjaan Roh Kudus di sana. Yang dikatakan di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima, dikatakan bahwa Roh Kudus itu mengerjakan dua hal, yaitu mengerjakan kelahiran kembali dan juga pembaharuan. Dalam teks asli, dalam bahasa Yunani, dua kata ini menarik, kata permandian kelahiran kembali dan pembaharuan. Kalau kita bisa terjemahkan dengan kata modern, kata pertama kita bisa mengerti sebagai restorasi, kata kedua renovasi. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yang dulunya rusak, dulunya rombeng, dulunya menjadi sesuatu yang tidak berguna, tetapi karena sentuhan dan karya Roh Kudus merestorasi tetapi juga merenovasi kehidupan kita. Restorasi berbicara tentang mengembalikan seperti sedia kala, memulihkan. Oleh karena itu firman Tuhan sering menyebut dengan proses melahirbarukan yang lama, lalu kemudian dikembalikan seperti sedia kala, yang rusak dikembalikan seperti fitrah atau naturnya. Lalu kemudian kata renovasi berarti memperbaiki atau memulihkan yang rusak sehingga bisa berfungsi seperti yang seharusnya. Perhatikan dengan baik, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita ketika Tuhan memungut kita, ketika Tuhan merengkuh kita, ketika kita yang rusak ini direngkuh oleh Allah, lalu kemudian Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yaitu merestorasi kehidupan kita, memulihkan natur kita, tetapi juga memperbaiki kehidupan kita supaya berfungsi sebagaimana layaknya kita diciptakan oleh Allah. Jemaat yang terkasih, ketika saya dan saudara percaya, Roh Kudus diberikan dalam hati kita. Lalu kemudian Roh Kudus memberikan kehidupan baru, tetapi juga Roh Kudus memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Pertanyaannya, relakah kita? Pertanyaannya, siapkah kita? Pertanyaannya, bersediakah kita dibentuk, direstorasi, direnovasi oleh Roh Kudus? Dan ketika kita menyerahkan kehidupan kita untuk dibentuk lagi, dikerjakan lagi, diperbaharui lagi, maka firman Tuhan katakan kehidupan kita akan seperti Kristus. Prosesnya tidak mudah, tapi mari kita belajar berserah dan rela dibentuk, diperbaiki, disentuh oleh karya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami membawa hidup kami hari ini. Biarlah Roh Kudus mengubah hidup kami, menolong kami, menjamah kami, memperbarui kehidupan kami. Roh Kudus biarlah memulihkan hidup kami, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan ubah, Tuhan buang. Sesuatu yang jahat, yang buruk Tuhan buang. Sesuatu yang bengkok Tuhan luruskan. Kehidupan kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.